Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makana. Khususan muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi Umar al-Jabar Syafi'i Syekh Shihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makalah berapa? 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah as-salisah asyarah. Makalah yang ke-13. Anil Hasan Al-Basri. Dari Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Wa huwa Hasan Al-Basri itu min akabirit tabi'in, termasuk pembesar tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat, orang yang membersamai Rasulullah dalam iman, itu sahabat. Kemudian setelah sepeninggal para sahabat, itu namanya tabi'in. Hasan Basri ini termasuk tokoh pembesar dari golongan tabi'in. Apa kata beliau? Man la adabalahu, man siapapun la adabalahu, yang tidak punya adab, tidak punya etika. Kalau azab siksa, kalau adab etika, kalau azab lain lagi. Azab itu nama satu tempat, kayak maulid itu kan ada yang maulid al-azab. Azab beda, adab beda lagi, adab beda lagi. Adab itu etika. Man la adabalahu, siapa yang tidak punya etika. Etika ma'allahi ta'ala, akhlak kepada Allah. Wa ma'al khalqi, dan akhlak sesama makhluk. La ilma lahu, maka tidak ada ilmu baginya. Orang yang gak punya akhlak itu sama saja dengan gak punya ilmu. Karena sumbernya akhlak itu ya dari ilmu. Ya kita akan tahu itu akhlak atau bukan, ya kan, ya dari ilmu. Baik akhlak kepada Allah dan juga akhlak kepada sesama kita. Yuqtadu bihi, yang disandangkan kepadanya. Waman la sobarolahu, waman dan siapapun la sobarolahu, yang tidak sabar ala tahammalil balaya, menanggung berbagai macam bala, ujian. Wa adzal khalqi, dan disakiti orang lain. Wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, dan beratnya menjauhi maksiat. Apalagi maksiat yang dulunya jadi hobi. Maksiat yang paling berat, kalau maksiat itu jadi sumber rezeki. Orang yang misalnya memang penghasilannya dari judi,
Ya suruh ninggalin judi ya apa deh. Uang penghasilannya di situ, apalagi memang hobinya di situ. Dalam syarah Riyadhus Shalihin, sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam menjalani taat. Orang menjalani taat itu butuh sabar. Kadang lagi Jumatan, khotibnya lama. Udah, halo, masih ngedongeng. Udah jam 12:30, jam 1 masuk, belum makan, belum istirahat. Iya. Dalam menjalani taat itu butuh sabar. Kadang terawih imamnya yo lama. Ini Pak setelah ya. Kalau Majiri terawih lama kan? Cepat ya. Kalau di sini diskon 60% terawihnya. 23 sama. Kalau di sini diskon cuma 8%, 8 rakaat. Diskon 60% nih. Ya dalam menjalani ibadah ya butuh sabar. Orang ngaji begini ya butuh sabar. Ngaji kelihatannya di sini melototin kita, kumpulkan nyampe rumah lali. Sabar. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, kayak itu tadi. Yang ketiga, sabar dalam menjalani ketentuan Allah. Itu sabar dalam syarah Riyadhus Shalihin. Tapi kalau di sini beda. Hampir sama sih ya. Wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, dan sabar dalam beratnya menjauhi maksiat. Berat. Wa ala ada'il faraid, dan sabar dalam menjalani faraid. Faraid itu fardu, kewajiban. Butuh sabar. La dina lahu, maka tidak ada agama baginya yuqtaddu bihi, yang disandarkan kepadanya. Orang yang enggak sabar berarti agamanya enggak beres. Wong sholat ya butuh sabar, jauhi maksiat ya butuh sabar. Apalagi tadi itu maksiat yang dulunya jadi hobi, apalagi maksiat yang jadi sumber rezeki. Wah, wis angel ya. Lumayan soal anak menjelaskan hobi enak, enak bayar. Angel. Waman la wara'a lahu, waman dan siapapun la wara'a, yang tidak warok. Warok itu kalau di Jawa ya pemain reok. Warok itu artinya orang yang jaga diri dari hal-hal yang haram. Anil maharimi, dari hal-hal yang haram, wasyubhati, dan syubhat. Al halal bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu aslinya ya jelas, yang haram juga jelas. Aslinya kita bagi hati yang waras, sesuatu yang meragukan, sesuatu yang kalau kita ambil, kita konsumsi kok enggak nyaman, di situ lebih baik enggak. Kalau hatinya waras, kalau hatinya penyakitan ya enggak tahu. Ya kodok ya kontal ya. Kalau bahasa orang Jawa dulu ya jual mbok kodok, mbok kadal, mbok sepatu, mbok sendal, mbok guling, mbok bantal. Angger kontal ya dianggap halal. Enak. Sesuatu yang kalau kita sendiri nggak yakin, misalnya makan satu makanan atau memperoleh sesuatu yang kita nggak yakin, dia lebih baik tidak. Dak ma yuri buka ila ma la yuri buka. Tinggalkan sesuatu yang kita sendiri nggak yakin, dan beralihlah yang sesuatu yang kita yakin, yang yakin halal, yakin haram. Kalau memang ragu-ragu, ya lebih baik tinggal. Yang lain masih banyak. Misalnya ada orang yang piting itu halal atau haram sih, timbul pertanyaan terus saya. Iya. Kalau memang ragu tinggalin, tapi kalau yakin makan aja. Sesuatu asal nggak ada dalil yang qot'i itu menunjuk nama langsung, kayak babi ini kan menunjuk nama langsung kan. Nah,
itu memang udah mutlak. Lah kok timbul ragu ya berarti hatinya nggak waras. Kalau hatinya waras ya yakin itu haram. Tapi kalau sesuatu yang masih tadi itu multi tafsir, kayak kepiting ini kan multi tafsir. Ada yang mengatakan haram karena hidupnya di dua alam. Ada yang mengatakan tidak. Nyatanya kepiting itu kalau ditaruh di darat terus ya nggak bisa berkembang biak. Ya hidup sih hidup, cuma kan nggak bisa berkembang biak kan. Mahal enak. La zulfalahu, maka tidak ada martabat baginya. La martabat lahu, maka tidak ada martabat baginya indallahi di sisi Allah. Wala qurbata, dan tidak ada kedekatan. Jadi qurbah itu artinya dekat. Lahu, bagi orang tersebut minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Ini tiga hal yang kalau orang yang nggak punya akhlak ya sama saja nggak punya ilmu. Biar pinter tapi kalau kelakuannya ngeselin kan ya sama aja orang yang nggak punya ilmu. Orang yang nggak sabar ya berarti nggak punya agama. Orang yang nggak warok, nggak bisa jaga diri dari yang haram, itu yang nggak ada martabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalah ar-rabi'ah syarah, makalah yang ke-14. Ruwiya, diriwayatkan, anna rajulan, ada seseorang min Bani Israel, dari kaum Bani Israel. Lah kalau cerita yang diambil dari kaum Bani Israel itu namanya Israiliyat. Israiliyat itu kalau dalam ilmu tafsir kita boleh percaya, boleh enggak. Karena ya bisa benar, bisa enggak. Kecuali kalau yang mengabarkan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak, biasanya di media sosial itu kan banyak banget ya. Kayak kemarin begitu masuk bulan Sya'ban, itu di media sosial langsung berseliweran. Siapa yang mengabarkan datangnya bulan Sya'ban akan dibebaskan dari api neraka. Lepas enak temen itu. Lo cuman kirim WA kabarin besok udah Sya'ban lo kok bebas neraka. Lepas enak temen. Enggak usah sholat, enggak usah ini. Kayak asal masuk bulan-bulan begitu langsung di medsos itu seliweran gitu-gitu. Itu asli hoaknya. Asli maudhu, asli palsu. Asli palsunya. Ya kan asal masuk bulan Sya'ban kayak kemarin bulan Rajab. Dan memang banyak yang sesuatu yang tidak berdasar, yang kadang di media sosial kita kadang langsung gampang percaya. Yang apalagi nanti masuk bulan Ramadan, itu biasanya nih selalu ada itu puasa tarawih hari pertama pahalanya ini, tarawih hari kedua pahalanya ini. Itu asli palsu. Asli palsunya berarti benar-benar palsu. Wong Rasulullah itu enggak pernah tarawih selama 30 hari. Lah itu kok katanya dinisbatkan ke hadis, dinisbatkan ke qala Rasulullah bahwa tarawih ini. Dari mana? Ya memang kalau dalam kitab Durratun Nasihin ada, cuman kitab itu sendiri oleh para ahli hadis banyak dikritisi karena banyak mengandung hadis-hadis yang maudhu. Maudhu itu artinya palsu. Dan banyak sekali yang penceramah-penceramah kita yang yang memang menyampaikan itu kayak ini. Man fariha bidukhuli Ramadan. Itu saya cari-cari ternyata para peneliti hadis itu hadisnya maudhu. Orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan, itu kan ya? Gimana itu? Man fariha bidukhuli Ramadan karramallahu jasadahu anin niran. Orang yang senang dengan datangnya Ramadan maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Oleh para peneliti hadis ternyata disimpulkan itu hadisnya maudhu, palsu. Dan itu akan selalu kita dengar ketika memasuki awal Ramadan. Nah ini kadang ustaz-ustaz kita itu kurang banyak literasi, kurang banyak membaca. Pokoknya asal dia dengar langsung dibunyiin, dia dengar dibunyiin.
Dengar dari sono bunyiin, dengar dari sono bunyiin, belum dicek ini benar kok enggak. Dan almarhum almarhumlah Profesor Ali Mustafa Yakub itu banyak sekali beliau menulis hadis-hadis yang populer tapi ternyata palsu, termasuk yang tadi itu man fariha bidukuri Ramadan, orang yang senang dengan masuknya bulan suci Ramadan. Dan kalau cuma senang kok puasa enggak, Cina pada senang kalau bulan puasa ya. Kalau dagangan laris, ayo bajunya laris, yang jualan kue laris. Pokoknya dia belum puasa terus. Kita kadang-kadang malah pusing datang ke Ramadan. Oh, aku sih. Ya. Iya, biasanya siang-siang bisa ngopi ngerokok ya. THR yang kerja. Nah, kalau ya nggak kayak kita gini, teh dari mana Mas ya? Nah, kita everyday Sunday. Apa itu? Setiap hari libur. Itu yang baru tahu saya. Everyday Sunday. Iya, everyday hari Minggu kan. Iya, masuk. Hikmahnya apa Pak? Hah? Hikmahnya apa? Nggak ada. Itu sama aja saya nyari lowongan yang dari Senin sampai Sabtu libur, dari Minggu gajian. Hikmahnya apa kata Pak? Nggak ada. Nemuin apanya katanya nggak ada. Mana tadi? Ruya anna rajulan min Bani Israel, diriwayatkan ada seseorang dari Bani Israel. Kharaja, ia keluar ila talabil ilmi, untuk nyari ilmu, mau mondok atau mau kuliah. Pokoknya intinya dia keluar dari kampung halamannya. Fabalagha dzalika nabiyahum, dan Fabalagha ia nyampai dzalika nabiyahum, ke nabinya. Artinya sebelum ia pergi mondok sowan ke nabi alaihi salam. Faba'asallahu ilaihi fa'atahu, maka nabi tersebut mendatangi pemuda tersebut. Faqala alaihi salam, maka berkatalah nabi itu. Tidak dijelaskan karena nabi itu kan jumlahnya 124.000. Kalau Rasul 315. Cuma yang wajib kita ketahui 25. Itu pun kita juga nggak hafal. Nah, kalau anak-anak kecil tuh hafal yang dinyanyiin. Adamun Idris, gimana kalau yang anak-anak yang pada Aqidatul Awam? Iya, jumlahnya kan 124.000. Maka nabi siapa suatu orang? Ya karena yang wajib diketahui cuma 20. Faqala alaihi salam lahu lidzalika rajul, maka nabi tersebut nasihati laki-laki seseorang yang pengen ngaji atau pengen mondok, pengen kuliah. Ya fatahi, pemuda, ini sesungguhnya aku aiduka, memberikan nasihat kepadamu, bisalah si hisolin, dengan 3 perkara. Kalau bahasa kita Mas, sebelum kamu mau berangkat kuliah, mau berangkat mondok, ini saya nasihati kamu 3 hal aja. Fiha, yang di dalam 3 itu, ilmul awwalin wal akhirin, mencakup ilmunya orang-orang dulu, wal akhirin, dan juga orang-orang yang akan datang. Terus pokoknya ilmu ini kepakai sepanjang masa, dari orang dulu, dari zaman Bahlak. Tahu Bahlak itu zaman apa? Klik. Iya. Dari zaman udah gigit besi sampai apa? Dikejari. Ayafika dzalika, kalau kamu bisa megang teguh 3 hal itu, yakfika, cukup bisa menjaga diri. Apa itu? Khaufillah fi sirri wal alaniyah. Khaufi, takutlah Allah kepada Allah. Fi sirri, baik lagi sepi, lagi sendirian, wal alaniyati, atau lagi rame-rame. Jadi
Rasalah selalu diawasi oleh Allah, walaupun lagi sepi sendiri atau lagi rame-rame. Kadang kalau di rumah mau kelihatannya mau alim, tekun, begitu sono, di rumahnya kayak malaikat itu. Begitu keluar sono, 11-12 sama iblis. Kan ada gitu kan ketika di kampungnya ya Allah kayaknya sekolah, tapi begitu keluar ya Allah. Nah, ini nabinya Bani Israel tadi nasihatin takutlah pada Allah, ngerasalah selalu diawasi oleh Allah. Fisirri baik lagi sendiri wal alaniyah atau lagi rame-rame. Lagi sendiri yo taat, lagi rame-rame yo taat. Ai fi halil khofai artinya dalam kondisi khofa sepi. Aninas dari manusia. Wa fi halil zuhuri indahum dan dalam kondisi bersama-sama manusia. Pokoknya kalau dalam hadis ya ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah pada Allah dimanapun berada. Ini takwa masih milih-milih tempat. Kadang takwa ya milih-milih tanggal ya. Kalau tanggal bokek mah ya takwa banget. Tongkrongannya di musola. Lalu tanggal banyak duit bawa malam di soal. Yang kedua, ini nasihat dari nabinya, Nabi Bani Israil. Wa amsik, dan cegahlah lisanaka lisanmu anin nas. Anil khalqi. Kondisi anin nas ya. Sama aja lah. Nas khalqi sama aja, manusia juga. Khalqi bahasa itu. Punya saya kok anin nas ya. Beda. Makhluk, khalqi makhluk. Makhluk umum ya. Makhluk umum, kalau ini kan khusus manusia. Anil khalqi. Iya, kitab yang ini baru khalqi. Ini kitab saya kok nyeleneh sendiri anin nas itu padahal ya sama-sama. Tapi yang malah ke Adinas kali. Iya, lebih spesifik. Iya. Kalau makhluk ini umum apa aja dah. Kebo, kambing. Iya, kebo, kambing, kucing masuk makhluk semua. Wa amsik lisanaka 'anin nas la tadhkuruhum illa bi khair, dan cegahlah lisanmu dari ngomongi orang, tidak membicarakan kecuali baik. Jangan jadi lambi turah. Lambi turah ngemeng mulu ya. Ngemeng aja. Kerjaannya ngomongin orang. Semua orang dicacat, nggak ada yang benar. Ada orang tekun ibadah ya dicacat, ada orang nggak pernah ibadah ya diomong. Ada orang tekun ibadah, pantas sudah mati, makanya tekun ibadah. Ayo, ada orang tua nggak ibadah, wah, orang nggak mau ibadah. Ada orang rajin ngimami ya diomong. Itu orang nggak mau diganti jadi imam. Iya, ada orang sholat barisan depan ya diomong, di barisan belakang ya diomong. Orang sholat apalagi. Namanya pakaian cangkem. Kalau orang kamu saya bilang kakean cocok. Kalau orang Kebumen apa? Cilacap. Bola balik lah. Bacot paling. Jadi jangan jadi orang yang model kayak begitu. Melihat orang kayaknya nggak ada yang benar. Ada orang imami kepanjangan diomongin, imami kecepatan ya diomongin. Ada orang kerja diomongin, orang nganggur diomongin. Dan terus piye?
Mana gue diomongin Nah, orang iya. begitu. Ada orang kerja lembur terus orang. Lembur mulu kagak kaya-kaya. Ada orang nganggur orang kok. Kalau mancing mulu. Agak dapat. Nah ini nasihatnya Nabi Bani Israel tadi, amsik lisanaka anin nas, tahan mulutmu itu. Jangan banyak ngomongi orang. Saya pernah baca kitab namanya Afatul Lisan. Dalam kitab itu tulisan Imam Al-Ghazali, salah satunya gini, jangan suka bertanya kepada seseorang yang menyebabkan ia berbohong untuk menjawab pertanyaan kita. Misalnya, loh, gimana kabar? Kalau gimana kabar kan jawaban umum ya, alhamdulillah. Udah kerja di mana sekarang? Aslinya dia nganggur, mau bilang nganggur kan gak enak. Akhirnya dia bohong di Astra. Wah enak dong di Astra gaji gede, lumayan. Ngagul lah nih ngagul. Ngagul. Dari Mayanya ini itu dalam kitab tersebut jangan kita bertanya ke seseorang yang ia akan memancing berbohong karena menjawab pertanyaan kita. Habis ya. Iya, tanya yo apa yang ini aja yang umum. Gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Udah. Mau ditadain gini. anaknya biro ya. Ayo. Oh iya. Ya, umumnya kita kan tanyanya begitu ya. Gawe gimana sekarang nih? Lah kalau dia memang ya kecuali kalau kita memang tidak tahu. Kadang kita bertanya itu kan bertanya bukan karena pengen tahu, hanya karena iseng. Kamu nanya. Nah, makanya itu ada itu kamu nanya. Itu dalam kitab tersebut itu kayak apa tulisan dalam kitabnya, penyakit yang disebabkan oleh omongan. Padahal awalnya kita niatnya nggak salah kan, niatnya mau bertanya, cuman karena pertanyaan kita, gara-gara kita bertanya akhirnya dia bohong. Yang aslinya dia nggak bohong, karena kita bertanya akhirnya dia bohong. Padahal yang menyebabkan satu dosa kayak kan ikut. Iya. Iya, lebih besar dosanya dia berarti ya. Iya, dalam tanya. Iya. Makanya ini amsik lisanaka, dia bertanya ya umumnya adalah ya. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ya wes. Jadi kalau wartawan gimana ya? Wartawan kan kerjaannya nanya ya. Nah, itu yang kemarin Pak Yosef, berarti dosa besar kan? Kita tangsul beli permen. Kama qalu, seperti pada banyak orang mengatakan man apa itu? Ghorbalan nas takholu. Man siapapun ghorbala. Ghorbala itu kalau bahasa sekarang kepo. Ingin tahu. Pengen tahu urusan orang. Man ghorbalan nas, orang yang pengen tahu urusan orang, takholu, maka urusan dia juga akan dikepoin orang gitu. Tak koluk dan nah koluk. Tak kan? Nak apa tak? Non apa kak? Tak. Di situ tak bon. Hah? Non. Waduh. Ya. Kalau bukan Quran ya begini nih. Nak kholuhu. Ya sama sih. Kepo. Kepo itu pengen tahu urusan orang. Orang kalau kepo ya, bahasa sekarangnya kepo ya. Orang yang kepo dengan urusan orang, maka urusan kita ya akan dikepoin orang. Orang hidup itu kan aslinya kayak orang ngaca ya. Kalau kita senyum ya di kaca juga senyum. Kalau kita manyun ya di kaca juga manyun. Nah, kalau kita ketemu orang disapa jawabnya halus ya dia akan halus lagi. Nah, kalau kita ketemu orang kita assalamualaikum masuk. Masuk. Ya besok. Berapa kan ke orang berjemini kan managar balanas nakholu, orang yang ngepoin orang ya akan dikepoin orang seperti orang wamgur
Dan perhatikan khubzaka, makananmu. Roti, aslinya khubzun itu roti, cuman diterjemah secara umum ya makanan. Alladzi ta'kuluhu, yang engkau makan. Hatta yakuna aidzalikal khubza, sehingga benar-benar engkau tahu makanan yang kau makan itu minal halal, termasuk yang halal. Berarti suruh cross check, bener gak yang kita makan ini halal. Kita ya asal makan sikat, apalagi itu makanan enak, entah dari mana ya. Fahina idin bener ya, Air zalika. Mana benar? Air zalika aku Bukan, Pak. ayo bener, aidzalikal khubzu, maksudnya hatta yakuna aidzalikal khubza, sehingga engkau tahu roti atau makanan itu minal halali, termasuk yang halal. Jadi perhatikan dulu yang kamu makan itu halal apa enggak. Ini 3 nasihatnya Nabi tersebut. Yang pertama, takutlah pada Allah, mau sepi mau rame. Yang kedua, jaga mulut. Yang ketiga, jaga makanan. Kalau nggak halal ya jangan dimakan. Fahina idzin takuluhu, kalau memang halal ya takuluhu, makanlah. Wa illa, maka kalau tidak halal fala takuluhu, maka jangan makan. Famtana al-fata, famtana maka tercegah al-fata, anak muda tersebut, anil khuruji, dari bepergian, ila baladin akhar, ke negeri lain, litolabil ilmi, untuk nyari ilmu. Setelah dinasihati kayak itu tadi, pemuda tadi gak jadi pergi. Waduh, abot ya udahlah, di sini-sini aja lah ngajinya. Nah, akhirnya gak jadi pergi jauh. Dinasihati 3 perkara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah al-khamisah asyarah, makalah yang ke-15. Waruya, diriwayatkan anna rajulan, ada seseorang, min Bani Israel, dari Bani Israel, jamaah, yang mengkoleksi, mengumpulkan samani natabutan 80 peti. Peti, tabut itu kotak, peti. Minal ilmi, dari ilmu. Berarti dia itu punya 80 lemari yang isinya kitab. Saya baru punya sampai 2 sama di dalam. Dia punya 80, berarti kolektor. Wah, kayak ya. Dikumpulin doang aja. Dikumpulin doang. Ya nggak tahu ini. Wal halu anahu, dan kondisinya orang tersebut lam yantafi bi ilmihi, tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya itu. Bukunya banyak, cuma ditanya isinya apa itu? Iya, dikumpulin doang. Pajangan. Itu kayak di sholat Jumat itu, seperti khimar yang disuruh bawa kitab, ketika ditanya yahmilu asfaro. Bisa masalul qaumil ladina, dan yang di surah Jumat itu Ummilu Taurata. summalam yahmiluha kama sail himari yahmilu asfaro. Orang yang ngoleksi buku, ngoleksi kitab, tapi nggak bisa ngambil manfaat dari koleksinya itu, cuma beli, nggak pernah dibaca, nggak pernah dipelajari, cuma numpang keren doang. Fa'auhallahu ta'ala, maka kemudian Allah mewahyukan ila nabihim, kepada nabi mereka, yaitu Nabi Bani Israel. Anna tafsiriyah, maksudnya itu, tafsiriyah itu berarti penjelasannya. Qul, kasih tahu, sampaikan, lihadzal jami', kepada orang yang ngoleksi atau ngumpulin kitab atau buku itu. Litil kal kutub, ngumpulin kitab-kitab tersebut. Lau jamakta, seandainya engkau mengumpulkan kasiron, lebih banyak, minal ilmi, dari ilmu, lam yanfa'ka, tidak ada manfaatnya bagi.
biar jangankan cuma berapa jadi 80 lemari, lebih dari itu nggak bisa manfaat illa kecuali antak malah bisalah sati asya, engkau mengamalkan 3 perkara. Jadi ilmu yang banyak itu nggak akan ada manfaatnya kecuali kalau sudah bisa mengamalkan 3 perkara. Yang pertama, la tuhibbud dunia. Enggak boleh senang dunia, lagi seneng-senengnya kalau enggak boleh seneng ya. Nah terus piye? Artinya kalau baca ada keterangan dalam syarah hikam itu ada seorang ulama namanya Abu Hasan Asy'adili, terkenal dengan Abu Hasan Asy'adili. Waya raya. Bahkan di ruang tamu itu di mejanya ini tumpukan duit. Bahkan kemana-mana kalau mungkin saat ini ya kendaraan terbagus yang dia punya. Ya, kalau dulu ya kereta terbagus dengan sopir yang terkenal paling mahal. Sehingga orang-orang itu pada heran, ini katanya ulama, kiai, guru besar, kok kedunian kayak cinta dunia, kok hartanya di mana-mana, ini gimana? Jawaban beliau ketika ditanya begitu, ini hartaku hanya di tangan, tapi tidak di hati. Ya hanya di tangan aja udah. Jadi kalau di tangan nggak masuk ke hati, jadi nggak main hati. Kalau banyak ya nggak tinggi hati, kalau sedikit nggak kecil hati, kalau hilang nggak sakit hati. Nah kalau kita kan main hati ya, sendal butut aja hilang dicariin, ngomel, siapa nih? Anak-anak diomel-omelin, anak-anak pada nggak tahu apa-apa. Ini pasti bocah nih mainan sendal saya nih. Kakek tolong cariin. RT lapor. Harus tuh orang. Mending sendal bagus, sendal jepit belakang udah tipis. Jangkrik. RT maning ya, Pak. RT maning. Gara-gara sudah jepit. Cuma sendal butut aja kok ngomel-ngomelnya ya. Lah ini Abu Hasan Asy'adili beliau bilang harta saya ini hanya di tangan saya tapi enggak masuk hati. Jadi beliau punya banyak ya enggak tinggi hati, beliau kehilangan enggak sakit hati, punya dikit ya enggak kecil hati. Kalau kita kan segalanya pakai hati. Korek hilang aja muter nyariin ya. Mana ini koreknya mau muter? Buat ngalahin orang bener dong. Lo kacamata lo bukan hilang, cuma habis baca diginiin tuh. Anak domelin loh. Kacamata di sini loh. Anak diomelin. Pernah ngalamin? Yang pemakai kacamata, kalau yang nggak pakai kacamata itu. Saya pernah. Palsu ya yang ngapi. Di sini. Ngomelin orang. Ngomelin Kalau saya pulpen di kuping. Sekarang di kuping ya lupa pulpen mana sih pulpen? Ainata aha artinya perhiasan dunia wa zuhrufaha dan kebiarnya dunia. Kenapa kok nggak boleh cinta banget pada dunia itu? Falaisat maka dunia itu tidaklah bidaril mukminin tempatnya orang yang beriman. Al-fa'u fa dalam lafaz falaisat itu lit taklil, faedahnya lit taklil. Kalau ngaji nahwu yang agak tinggian kan ada fa itu faedahnya macam-macam. Wa juga wawu, faedahnya juga macam-macam. Tapi ini fa di sini maksudnya taklil. Taklil itu artinya penyebab. Sebabnya apa kok nggak boleh cinta dunia? Karena sebabnya dunia itu bukan tempatnya orang yang li'annaha karena sesungguhnya dunia itu laisat daro jazain bukan tempat pembalasan lil mukminin bagi orang yang beriman. Fa in ada rasawabihim karena sesungguhnya tempatnya pahala orang iman al jannatu itu surga. Yang pertama itu nasihatnya tadi, jangan ke dunia.
dunia jangan masukin ke hati, cukup di tangan aja. Punya banyak ya harus. Uang banyak ibadah itu ditunjang dengan dunia, tapi jangan dimasukin ke hati, cukup di tangan. Biar tadi kalau hilang nggak sakit hati, itu biasa. Tapi ya apa tuh ya? Yang kedua nasihatnya wala tusahib asyaitona, jangan nemenin setan. Bersahabat lah kok. Lagi bersahabat. Sahabat kan teman ya, jangan jadi sahabatnya setan. Ya semua kita ngakunya musuhnya setan, tapi kenyataannya ya sering nemenin setan. Kadang minumannya setan jadi kita yang minum ya. Ya akhirnya setan kehausan, kasihan. Ya kan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Khomer setannya om babi yang setannya enggak kebagian. Kadang manusia itu lebih setan daripada setan ya. Lah yo dia zina, dia yang enak, begitu ketangkep, wah goda setan. Kata setan kapan goda? Setan itu kayak sekarang mau pensiun deh setannya. Udah stres, hadapin orang stresnya. Dia yang korupsi ketangkep, begitu ketangkep, wah saya udah sama setan, setannya kurang aja. Dia mabuk, oh itu minumannya setan, dia kok katanya tergoda sama setan. Ya lama-lama setan minta pensiun, karena manusianya lebih setan daripada setan lu jadi setan aja dah. Setan. Ya setan, manusianya lebih setan daripada setan. Jatuh. Alhamdulillah. Mana tadi? Bi'an tuti'a amrahu bi mukhalafati amrillahi wa rasulih. Yaitu orang nemeni setan, bersahabat dengan setan itu ya seperti kita melakukan sesuatu yang jadi kebiasaannya setan. Ya kayak tadi innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Itu kan kebiasaan setan, tapi kita semua yang menjalani, berarti kita yang menemani setan, bersahabat dengan setan. Bi mukhalafati amrillahi ta'ala, dengan menyelisihi, menentang perintah Allah dan Rasul. Lah setan itu faknya itu fa'il ta'lil itu tadi, laisa bi rafiqil mu'minin, bukan temannya orang yang beriman. Aili anna syaitana, karena sesungguhnya setan itu laisa rafiqan lahum. Laisa bukanlah rafiqan teman, sahabat. Rafiq nyanyi dulu siapa? Rafiq itu berarti artinya teman. CS kalau orang sekarang kok bestie itu bahasa Arabnya Rafiq. Yang ketiga wala tu'zi ahadan, jangan nyakiti ahadan seseorang min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Berat nasihat begini berat ya. Kadang kita nggak niat nyakiti, itu kadang ada orang yang tersakiti. Jadi kita nggak niat, nggak ngapa-ngapain, kita bikin status kita ya, jalan-jalan sama anak istri gitu, lagi makan enak ya, di posting. Ada orang yang sakit hati. Lo padahal kita nggak ada niat apa-apa ya, niatnya cuma seneng-seneng ya sama anak istri, foto-foto ya kan, namanya punya Facebook ya duga di Facebook. Nah ada orang yang tersinggung, mentang-mentang lagi habis lagi saya akan salah. Makanya setan mau pensiun begini. Nangis setan. Falaisa bihirfatil mu'minin, nyakiti orang lain itu bukan kebiasaan orang-orang yang beriman. Aili annal idza'a, karena sesungguhnya idza itu menyakiti orang lain.
Laisa son'atahum, bukanlah kebiasaan orang-orang yang beriman. Oh, ini nasihat-nasihat. Tapi aku tahu dia jangan nyakiti orang. Ya, kadang kita yang nggak niat. Kita yang naik motor, perasaan kita ya pelan ya naik motor ya. Ini perat sebelah langsung. Oh, main otak kok. Setan lagi disalahin ya. Setan lagi disalahin ya. Lama-lama kasihan setan. Disalahin mulu. Setan lu temennya setan. Ya Allah. Makanya setan yang ganggu mulu orang di setan. Wal maqalah as-sadisa asyarah, maqalah yang ke-16, wallahu a'lam bishawab. Kesini apa? Tangga. Di parah.